meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota ini. Kali ini saya sudah bersama Mbak Ning. Apa kabar, Mbak Ning? Baik. Di sela-sela kesibukannya Mbak Ning sudah mau kita ganggu nih. Terima kasih banyak loh, Mbak. Oke, Mbak Ning. Terkait dengan pemecatan Dr. Terawan dari ID, menurut Mbak Ning itu gimana? Ya kalau menurut aku kan yang dilakukan ID itu terlalu gegabah, arogan, semena-mena, asal-asalan. Kenapa aku bilang gitu? Aku mungkin bicaranya sebagai dokter ya, sebagai dokter. Memang mungkin dilihat Dr. Terawan mungkin ada dua hal. Kalau alasan ID ya, misalnya masalah DSA-nya Dr. Terawan dianggap belum teruji lah di Indonesia ini teknologinya itu. Tetapi kan di dalam prakteknya Dr. Terawan sudah memperlihatkan, sudah melakukan di beberapa pasien dari tingkatan pejabat sampai rakyat biasa itu nggak pernah ada keluhan, tidak pernah akan terjadi apa-apa. Banyak dokter-dokter yang melakukan kesalahan yang kita bilang malpraktek itu karena keterikatan dokter antara dokter di dalam Sumpah Hipokrates menganggap dokter itu teman sejawat. Itu sama MKEK, dibelanya setengah mati. Waktu aku ketua komisi 9 itu banyak mengadu pasien tentang malpraktek dokter. Tapi lolos. Karena apa? Keterikatan dokter itu di dalam Sumpah Hipokrates itu sangat kuat sekali. Karena memang teman sejawat seperti saudara kandung itulah. Akhirnya korbannya juga pasien, ya kan? Rakyat itu sendiri. Pernah ada kasus yang ususnya dipotong 12 jari tanpa diketahui sama saudaranya, keluarganya, juga lolos begitu saja. Tetapi kenapa sih Terawan, ya Dokter Terawan yang nggak ada kasus apa-apa dimasalahkan dan nggak ada yang komplit sampai sekarang gitu loh. Ini kan penuh tanda tanya, bahkan pemecatannya diumumkan secara publik. Ini kan waduh terlalu subjektivitasnya terlalu sekali dilihatnya. Kalau saya melihat ini melihat tanda tanya, kalau aku malah melihatnya langsung menokok aja ini politis gitu. Kalau aku melihatnya, karena aku orang politik, udahlah gue tau lah ujung-ujung lu begini gitu kan kalau aku lihatnya gitu ya. Oke, apakah pemecatan Dr. Terawan tersebut ada kaitannya yang tadi disebutkan bahwa ada DSA dan mungkin terkait dengan vaksin Nusantara? Ya, memang itu yang kedua. Ya kan, saya tadi baru melihat pertama. Yang kedua alasannya katanya Dr. Terawan terlalu mengkampanyekan vaksin Nusantara. Lalu kalau memang itu disinyalir mengkampanyekan Nusantara, itu malah bagus kalau menurut aku. Dari awal saya masih di Komisi 9, belum dipindah Komisi 7, kita sama-sama. Itu nilai semangat nasionalismenya Dr. Terawan sangat kuat ketika kita mengimpor ya kan vaksin Sinovac dari China. Dr. Terawan mempunyai keyakinan bahwa memang kita bisa memproduksi vaksin sendiri, yaitu vaksin Nusantara. Vaksin merah putih kan Nusantara kah, itu yang diangan-angan. Artinya kedaulatan politik kesehatannya Dr. Terawan itu sangat tinggi. Kalau kita bilang ajaran Bung Karno kan Trisakti, berdaulat di bidang politik kesehatan, karena ini dokter ya kan, Menteri Kesehatan dulu politik kesehatannya kemana ya, kuat gitu loh. Artinya gue yakin bahwa bisa, dia cerita sama saya, Mbak Ning, kita bisa bikin vaksin sendiri gitu. Tapi pemerintah kurang
mensupportnya gitu ya, kurang ya di litbangnya sendiri apa kurang. Kenapa kita jadi terus lebih condong mengimpor? Nah, kesininya aku lihat statementnya Pak Jokowi semakin kuat bahwa kita harus produksi dalam negeri. Tetapi kenapa sih untuk vaksin ini tidak terlalu, menterinya tidak terlalu mendukung gitu kan? Ini juga pertanyaan besar, apa impor tuh ada sesuatu gitu kan? Harusnya bangga dengan itu. Dan Dokter Terawan itu juga jangan main-main, beliau itu dokter militer, letjen, dia masih menjadi ketua Ikatan Dokter Militer sedunia loh. Artinya, dan dia Menteri Kesehatan yang dipilih Jokowi, artinya kalau dipecat semena-mena begitu sama saja, istilahnya tanda kutip melempar tai muka Jokowi. Sama juga Jokowi dianggap bodoh memilih Pak Terawan itu sebagai menteri, dianggap Jokowi itu bodoh. Padahal itu memilih Pak Terawan itu hal yang luar biasa, saya bilang. Dia pintar, dia diakui dunia istilahnya. Kalau sampai Pak Terawan ini kita tidak pertahankan, dia keluar, dia ambil negara lain, kita hilang satu anak bangsa yang luar biasa gitu. Sayang gitu. Oh iya Mbak Ning, ada kemungkinan nggak sih ya terobosan atau penemuan yang dibuat oleh Dokter Terawan ini mengusik beberapa oknum? Oh ya, itu pasti mengusik beberapa oknum, beberapa organisasi, ya kan? Ya lahan-lahan mereka lah ya, lahan yang pembisnis farmasi juga, lahan-lahan dokter-dokter yang spesialis-spesialis juga menganggap ini kan DSA ini banyak menyembuhkan stroke-stroke yang tadinya mungkin melalui dokter-dokter spesialis, kok ini jalan pintas apa ya, rakyat kan sekarang butuh yang cepat, murah, ya kan. Nah, Dokter Terawan melakukannya dengan sukacita, dengan benar-benar pengabdian. Loh, orang kalau bermanfaat, manusia ini bermanfaat, itulah Tuhan yang mau, ya kan. Ya, Dokter Terawan sangat bermanfaat untuk rakyat banyak. Karena sejauh ini belum ada korban kan? Belum ada, nggak ada. Justru malah membantu. Banyak pasien yang memang, bahkan kemarin vaksin Nusantara itu membantu banyak. Banyak, bahkan semua anggota DPR juga ada yang jadi relawan untuk vaksin Nusantara, termasuk Adian juga ya. Jadi gitu, dia ajak saya mau, saya bilang sama Mas Terawan, Mas, gue juga mau jadi relawan Nusantara, tapi dilakukannya jangan di RSPAD, gue takut ke rumah sakit tentara. Tapi artinya saya juga mau menjadi Nusantara itu, artinya mendukung kuat karena itu nasionalisme. Ya, kemungkinan apakah yang dilakukan oleh ini menghambat karir Dokter Terawan sebagai dokter? Iyalah, udah pasti. Artinya makanya gue bilang subjektivitasnya terlalu tinggi. Jadi norak lah kalau aku lihat begitu. Udahlah, ID ini masih banyak tugas yang harus dia lakukan sebagai ID, memperjuangkan kesejahteraan dokter-dokter yang aku bilang itu adik-adik dokter kita, anak-anak dokter kita yang sekarang terkotang-katung. Kenapa saya bilang terkotang-katung? Terhambat masalah UKDI, internship yang memperpanjang izin dokter. Akhirnya kan dokternya ketuaan mau ngambil spesialis, sudah tua, bukan salah dokternya, sistem yang menghambat dia. Banyak loh yang lulus cum laude tapi akhirnya UKDI 4 kali, akhirnya stres dia jadi pegawai bank. Ini emang tugas ID sebenarnya, bukan ID mengkutik-kutik Terawan yang udah berprestasi. Apa sih prestasinya? ID ini kan seperti LSM. Nah, ini juga lucu kalau di Indonesia, kementerian malah kalah sama sebuah LSM. Ini kan lucu. Nah, ini memang harus direvisi Undang-Undang Kesehatan masalah supaya tidak ada cuma satu organisasi tentang dokter ya. ID ini merasa jadi super body, itu super organisasi. Harus ada, kalau aku bilang bikin aja ID tandingan, aku bilang gitu. Jadi aku bilang sama teman-teman dokter, udah itu ID gitu. Aku juga dulu waktu Jainal jadi ketua ID pernah juga dikeluarkan sama ID. Aku bilang, Jainal bukan kamu yang milih aku, tapi rakyat Sukabumi yang pilih aku, bilang gitu ya kan. Jadi kayak gitu, ancam-ancam, kan dia merasa izinnya dari gua gitu loh, seenak-enaknya aja. Nah, jadi akhirnya subjektif. Nah, tugas ID itu bagaimana mencerdaskan dokter. Misalnya ada temuan baru alat-alat, dia dikumpulkan dalam seminar, tapi nggak usah bayar. Ini kan enggak, suruh ngumpulin STL, tapi bayar. Saya ketemu dokter di NTT, Ibu Ketua waktu itu, saya ketua komisi, gimana saya bisa ngurus SIP saya? Syaratnya SIP harus ada STR, syaratnya STR harus ada itu. Ikut seminar harus bayar. Nah, ini kan lancar duit juga ID ini. Nah, itu yang
harusnya peran ID lah di situ, bukan ngutik-ngutik yang sudah orang berprestasi, prestasinya tidak main-main loh, menteri-menteri udah diinin, anggota DPR banyak, ya kan, dan tidak pernah ada kesalahan. Itu yang aku sesalkan itu. Kemudian ini kan kita bicara ID, apakah peran ID ini begitu sangat besar di Indonesia? Apakah kayak semisal Konsil Kedokteran Indonesia itu di bawah ID? Ya itulah, Konsil Kedokteran juga sepertinya kok kenapa tanda kutip diam aja. Makanya ini harus pemerintah intervensi di sini. Tidak bisa. Makanya saya bilang Kementerian Kesehatan yang sebetulnya itu yang berperan. Kenapa kok jadi kalah dengan ID yang LSM itu? Konsil Kedokteran juga seperti itu, tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya kayak ginilah. Jadi harusnya nanti juga di dalam kepengurusan ID pemerintah ikut campur. Jangan akhirnya diambil sama beberapa oknum yang notabene ada kaitannya dengan organisasi lain yang ingin mendominasi. Nah akhirnya seperti itu. Oke, tadi seperti apa yang Mbak Ning ngomongkan, bahwa perlukah kita membuat lembaga baru yang lebih berkompeten lagi? Iyalah, kalau menurut aku udah menggalang teman-teman bikin ID tandingan. Bahkan Petrus Celestius Perangkat Nusantara bilang bahwa kita harus bikin ID Nusantara. Iya betul, makanya ID tandingannya ID Nusantara. Saya juga udah menggalang teman-teman dokter-dokter yang menjadi korban ID banyak. Iya. Yaitu dokter-dokter baru itu merasa, aduh KDI lagi, sampai 5 kali ada loh adik-adik kita, ada jumlahnya 5.000 yang nasibnya belum nggak karuan. Dokter, sudah orang tua datang, calon mertua datang, di wisuda, nggak bisa praktek. Padahal negara butuh dokter. Majalah DPK sendiri 40% itu puskesmas yang ada dokternya. Nggak usah jauh-jauh, nggak jauh dari istana, yaitu kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Pandeglang, itu banyak puskesmas yang ada dokternya. Jangankan di Papua sana, di NTB, NTT, ini itu banyak. Kenapa nggak dimanfaatkan? Kompetensi dokter itu tidak harus dari selembar kertas, tapi begitu dokter sering bertemu dengan pasien tuh, tapi negara mengawasi. Tapi jangan dihambat dong anak-anak kita dari cuma uji kompetensi selembar kertas. Itu kan duit lagi sebetulnya. Duit lagi. Ya ini kan lahannya di situ, di ID itu. Makanya orang berebut di situ. Mbak Ning melihat ID itu saat ini seperti apa sih? Udahlah, organisasi yang memang harus dibubarkan. Harus dibubarkan? Udah rusak lah. Bikin lagi organisasi di yang lain. Udah jadi terus akhirnya juga udah nggak karu-karuan, yang menguasai juga orang nggak jelas. Nggak bilang begitu. Udah. Selain Mbak Ning, sebagai penutup, pesan dan harapan Mbak Ning terhadap teman-teman sejawat dan khususnya kasus seperti Dr. Terawan ini? Ya, kalau teman sejawat gini, kalau Bung Karno bilang yang bisa merubah nasib kita adalah diri kita sendiri. Memang dokter tuh susah diajak demonstrasi ya. Aku udah provokasi dari dulu, udahlah kalian nih ayo sama-sama. Tapi dokter itu kan memang berawalnya berangkatnya juga minimal dari golongan menengah ke atas. Hanya sekian persen yang orang nggak punya. Jadi berpikirnya individualistik. Yang penting gue cepat lulus, gue praktek, selesai. Nah jadi sehingga masa bodoh lah dengan sistem yang menekan dirinya sendiri. Padahal ini akan menekan terus sampai ke adik dan anak-anak kita. Nah sehingga kalau udah ada begini, ini bahaya. Nanti lama-lama bidan juga diperlakukan seperti ini. Lama-lama juga IBI akan melakukan ini, PPNI. Saya udah tahu nih, orang-orang yang berkarakter seperti kepengurusan ID itu udah masuk juga di IBI dan PPNI. Tahu dah siapa dah gitu ya kan? Nah ini juga ada kaitannya untuk 2024. Kenapa gitu? Karena saya orang politik, aku udah bisa baca lah, udah di belakangnya siapa udah tahu. Nah itu. Khusus pesan untuk Dr. Terawan sendiri. Mas Terawan, aku sebagai dokter dan Mas Terawan tahu sikap saya. Sebagai dokter maupun sebagai Ciptaning, saya ada bersama Dr. Terawan karena saya senang melihat sikap Dr. Terawan, rasa nasionalismenya, rasa pengabdiannya bermanfaat untuk rakyat banyak. Karena staf saya saja, orang tuanya stroke ditolong sama Dr. Terawan. Staf saya loh, kalau anggota DPR punya duit. Tapi staf saya nggak punya duit. Waktu itu ditolong sama Dr. Terawan tanpa melihat status sosial ekonomi. Itulah Dr. Terawan yang melakukan sumpah dokter tanpa memilah, tanpa melihat latar belakang ras, agama, politik, dan sosial ekonomi. Itulah Hipokrates yang dilakukan Dr. Terawan. Jarang sekarang dokter-dokter kayak gitu, ya kan? Nah itu saya ada bersama Dr. Terawan, merdeka. Siap. Mbak Ning, terima kasih banyak.
sela-sela waktu sudah menyempatkan bersama kami. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat tuh teman-teman sejawatku.